The credit risk is flashing. We really have moved into a different phase of distress when it comes to China's property crisis. Cina telah membangun gelembung properti terbesar yang pernah dilihat dunia. Dan gelembung skema Ponzi itu terlihat mulai retak. Dan jika itu terjadi, sebenarnya ada kesempatan itu bisa membuat seluruh perekonomian Cina hancur. Biar gue jelasin. Ini yang harus kamu pahami tentang Cina. Tidak seperti Amerika yang menikmati hidup dengan cara apapun sejak Perang Dunia II. Kemakmuran yang kamu lihat di Cina dengan gedung pencakar langit mewah, uang, dan kekayaan adalah hal yang baru. Hanya satu generasi sebelumnya, orang Cina benar-benar menderita dengan kelaparan, kanibalisme, pembantaian, dan kekerasan. Orang Cina tidak bisa memiliki rumah sepertimu. Mereka bahkan tidak boleh memiliki sebidang tanah untuk bertani. Dan selamat datang di Republic of China. Dibandingkan dengan orang di negara barat, masyarakat Cina lebih terikat dengan keluarga. Itu berarti di Cina kamu tidak menabung dan membeli rumah hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu dan seluruh keluargamu menabung bersama untuk membeli rumah. Dan semua keluarga juga mulai melakukan hal yang sama. Dan karena semua orang mulai membeli, harga rumah mulai naik dan terus naik, sampai harga rumah menjadi tidak bisa terjangkau oleh keluarga rata-rata. Tapi lihat sekarang, harga rumah semakin naik dan disinilah pinjaman mulai datang. Orang mulai menggadaikan sesuatu untuk membeli rumah, meminjam uang yang tidak mereka miliki. Tapi mereka tidak mempermasalahkan mengambil pinjaman karena sekali lagi, harga rumah semakin naik. Dan di saat pinjaman mulai diperkenalkan, harga rumah malah jauh semakin tinggi. Karena orang yang sebelumnya tidak bisa menjangkau harga rumah, sekarang tiba-tiba memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Dan semua uang baru ini bersaing untuk rumah yang sama di pusat populasi di mana semua orang hidup dan bekerja. Jadi harga rumah akan terus naik sampai bahkan orang dengan pinjaman sekalipun tidak bisa menjangkaunya lagi. Tapi sekali lagi, kita harus membeli properti untuk menjaga kekayaan kita. Dan jika kita tidak bisa berkompetisi untuk membeli rumah di kota di mana orang tinggal, gua rasa kita hanya harus membeli properti di sekitar area dengan harga yang lebih terjangkau, karena tidak ada yang tinggal di sana. Selamat datang di kota hantu. Kota baru seperti ini berserakan di seluruh Cina. Semuanya diisi dengan pemborosan monumen, taman, gedung pencakar langit, dan infrastruktur baru. Dan bahkan dengan semua fasilitas itu, tetap tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Diperkirakan setidaknya ada sekitar 65 juta rumah kosong di Cina. Itu seperlima dari semua rumah yang ada di Cina dibiarkan kosong. Cukup untuk menaungi seluruh populasi Prancis di dalamnya. Ini yang terjadi jika memiliki rumah terlalu mendarah daging ke budayamu, sehingga kamu harus memperluas pencarianmu ke lokasi yang semakin buruk. Sampai kamu berakhir dengan membeli apartemen di sebuah gedung yang belum terselesaikan, di sebuah kota yang juga belum selesai dibangun dan tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Dan apa yang orang lupakan adalah jika seseorang harus membangun perumahan, seseorang harus membangun kota hantu ini. Dan orang itu adalah pengembang properti megalitik Cina. Sebagai seorang pengamat yang mengawasi kenaikan harga rumah dan kekayaan mereka naik di atas kertas, pengembang properti Cina, perusahaan yang membangun rumah ini sedang berfoya-foya dengan uang. Mereka menjual lebih banyak rumah daripada yang bisa mereka bangun. Sejak mereka tidak bisa mengimbangi permintaan, mereka berpikir kenapa mereka tidak menjual rumah yang belum mereka bangun saja. Yang berarti kenapa mereka tidak mengambil uang dari pembeli dulu, yang dimana mereka menggadaikan sesuatu dan mulai membuat angsuran pembayaran bahkan sebelum mereka mulai membangun rumahnya. Dan bam, cara ini berhasil. Orang-orang terlalu depresi untuk membeli rumah sehingga mereka mau melakukan apapun untuk bisa membelinya. Mereka rela membayar angsuran rumah bahkan sebelum rumah mereka dibangun. Bayangkan, membayar untuk sebuah rumah setiap bulan selama bertahun-tahun sebelum rumah itu benar-benar dibangun. Tapi di suatu saat permintaan menjadi sangat tinggi sampai 90% dari properti yang terjual di Cina bahkan belum mulai dibangun sama sekali. Bagi pengembang ini luar biasa. Mereka mendapat uang muka dan permintaan terlihat tidak pernah berakhir. Jadi secara logika, mereka harus mulai membangun lebih banyak. Orang-orang hanya menginginkan lebih banyak rumah, jadi mereka mungkin bisa mendapatkan lebih banyak modal. Jadi hanya seperti bagaimana orang merasa nyaman menggunakan tabungan seumur hidup dan mengambil pinjaman untuk membeli rumah karena melihat harga rumah yang semakin naik. Pengembang juga merasa nyaman mengambil semua uang yang pelanggan berikan untuk rumah yang belum dibangun untuk mengambil pinjaman yang digunakan untuk membangun perumahan yang lebih besar. Bank of China dan investor senang menyuplai mereka dengan hutang.
Hutang yang sangat banyak sampai pengembang properti terbesar kedua di Cina, Evergrande, tersiksa dengan hutang 305 miliar dolar, lebih banyak dari semua pengembang properti lain di dunia. Untuk perbandingan, Evergrande sudah meminjam lebih banyak uang daripada total pendapatan Portugal atau Finlandia. Dan pada 2018, Evergrande dijuluki sebagai perusahaan properti paling mahal di dunia. Tapi kemudian, keretakan mulai terlihat. Pada puncaknya, harga perumahan di Shenzhen setara dengan 43 kali gaji rata-rata per tahun di Cina. Dan di Beijing, 42 kali. Sebuah rumah baru di kota besar Cina berharga lebih dari rata-rata pendapatan orang selama 40 tahun. Saat ini terjadi, seberapa tinggi harga bisa naik? Bagaimana seorang pekerja biasa bisa membeli sebuah rumah? Dan berapa lama ini akan bertahan? Berita bagusnya, ini mulai runtuh. Tidak butuh waktu lama bagi CCP untuk menyadari kalau terus-menerus meminjami uang ke pengembang untuk membangun lebih banyak perumahan tidak akan berakhir baik. Pada akhirnya, harga rumah akan jadi terlalu tinggi untuk bisa dijangkau. Orang-orang akan berhenti membeli, harga akan anjlok, dan krisis ekonomi Cina bukanlah pilihan. Jadi mereka melakukan satu-satunya hal yang logis. Mereka menghentikan bank Cina dan investor dengan cara berhenti memberikan pinjaman cepat dan mudah ke pengembang. Mereka berharap ini akan memperlambat angka pembangunan apartemen dan membantu menjaga harga tetap stabil. Jadi orang-orang Cina sedang berada di situasi yang aneh, di mana sebuah keluarga tidak hanya menerima tabungan seumur hidup mereka di properti random yang tidak berpenghuni, tapi mereka juga mengambil pinjaman untuk membeli properti itu. Yang berarti sekarang mereka harus membayar cicilan pinjaman utang itu setiap bulan. Dan saat harga mulai jatuh, suatu saat mereka harus berhenti membayar cicilan. Dan saat itu terjadi, seluruh sistem perbankan akan benar-benar kacau karena semua pinjaman yang mereka berikan ke pembeli rumah dan pengembang. Mereka harus mendapatkan semua uang itu kembali untuk bisa meminjamkannya lagi. Dan uang itu berasal dari orang yang mendepositokan uangnya ke bank. Semua orang mulai dari keluarga miskin sampai sebuah korporasi besar menaruh uang mereka di rekening bank. Jadi jika semua pinjaman ini macet, mereka mungkin tidak punya cukup uang untuk mengembalikan uang deposito pelanggan mereka. Dan jika situasi ini terjadi, mungkin akan terjadi bank run. Dan jika terjadi bank run, perekonomian Cina akan benar-benar runtuh.